Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan Kata Budaya Kata Siapa, siniar resminya Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Ada yang spesial dengan episode kali ini, karena hari ini episode kita kedatangan tim Laskar Rempah, mendayung semesta, mengarung samudra. Rempah berkata bersama saya Dini dan Laskar Rempah dari Sulawesi Tengah, saya Muhammad Aksadigrama. Saya Bintang Antasyari Pratama dari Jawa Barat. Dan saya juga ditemani oleh Nasya. Halo Nasya. Ya, halo. Saya Nasya Adlina dari tim Warisan Budaya Tak Benda. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas dan mengulas tentang Muhibah Jalur Rempah yang sempat viral pada bulan Juni dan Juli kemarin ya, Mas Bintang ya. Iya, betul. Oke, yang pertama saya akan tanya dulu ke Mas Bintang. Boleh nggak sih diceritakan sedikit tentang Muhibah Jalur Rempah? Iya, jadi Muhibah Jalur Rempah ini ya kemarin kita diselenggarakan di bulan akhir Mei hingga ke awal Juli gitu. Jadi selama pelayaran ini kita tuh melakukan pelayaran ya dalam Muhibah ini tuh. Nah, itu tuh mengarungi 6 titik gitu, Mbak. Yang diawali dari Surabaya, dari Makassar, Bau-Bau Buton, Ternate, Banda Neira, Kupang, dan berakhir juga di Surabaya gitu, Mbak. Oke, jadi berarti ada berapa titik? 6 ya? 6. Oh, 6. Ya. Tapi kemarin sempat dengar itu terdiri dari beberapa kelompok atau batch gitu ya? Iya, betul. Terbagi atas 4 batch. Yang pertama itu batch Lada, kami ini berdua, aku Bintang dan Aksa. Dan yang kedua adalah batch Cengkeh, yang ketiga batch Pala, dan yang keempat batch Cendana gitu. Oh, untuk alur-alurnya sendiri gimana itu, Bintang? Untuk kami batch Lada ini dapat alur dari Surabaya ke Makassar, dan untuk batch Cengkeh dari Makassar ke Bau-Bau Buton dan berakhir di Ternate. Nah, untuk batch Pala itu mulainya dari Ternate, lalu ke Banda Neira dan berakhir di Kupang gitu. Nah, untuk batch yang terakhir yaitu batch Cendana, itu titiknya tuh dari Kupang berakhir di Surabaya gitu. Oh, oke. Berarti batch 1 ini Pala ya? Iya, batch kami pertama itu Lada. Oh, Lada ya. Lada itu dari Surabaya ke Makassar. Nah, sekarang mau nanya nih, di Makassar ngapain aja sih? Kalau kami itu kegiatan batch Lada ya di Makassar itu lebih ke kami bersandar aja gitu di Makassar itu, karena untuk kegiatan di Makassar itu dilanjutkan oleh batch selanjutnya gitu. Nah, dan untuk di Makassar ini pun kita pun walaupun hanya sekedar untuk bersandar dan lalu pulang gitu ya, tapi kita pun tetap mendapatkan beberapa insight lah untuk perihal budaya dan rempah di sana gitu. Oke. Boleh diceritain nggak budayanya itu yang ditemui di sana apa? Iya, mungkin untuk yang pertama aku tuh nemu beberapa seni pertunjukan ya yang ditampilkan saat kita bersandar di sana gitu. Seperti ada tarian-tarian gitu, tarian Pakarena dan juga genderang bulo yang saya lihat tuh. Dan juga ada salah satu tampilan yang menarik banget sih buat aku gitu nih, yang namanya itu ada tradisi Angaru gitu. Oh, oke. Itu tradisi, kalau saya pernah baca tuh Angaru ini tradisi ikrar ya, atau betul. janji gitu ya. Betul. Oh, jadi tuh masih ada ya tradisi itu di sana? Iya, masih ada. Dan jadi itu tuh lebih sekarang tuh, untuk sekarang Angaru ini kan jika dahulu itu sebagai hal-hal yang sakral gitu ya. Jadi hanya untuk bisa dipergunakan saat di kerajaan-kerajaan seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang jadi bisa dipergunakan, ditampilkan saat menyambut tamu seperti itu. Jadi nggak seperti kaku seperti dahulu gitu. Oke. Sahabat budaya, di sebelah saya ini ada orang asli. Orang asli Makassar ya? Bugis. Oh, Bugis ya? Yeah. Oke. Berarti paham dan kenal ya dengan tradisi Angaru ya? Paham dan Nah, kita mau dengarkan langsung dari yang punya Makassar. Ayo, Aksa, boleh diceritakan sedikit? Jadi, halo teman-teman semua. Sebenarnya tradisi Angaru ini merupakan tradisi dahulu yang banyak dilakukan oleh masyarakat suku Bugis dan masyarakat Goa, yang itu sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bintang, bahwa itu sebenarnya merupakan sumpah atau ikrar yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu kepada rajanya ataupun raja kepada rakyatnya gitu. Nah, dalam penyampaian ikrar tersebut terdapat syair-syair yang di mana syair-syair tersebut mengandung filosofi yang mendalam, di mana memiliki makna esensi kerelaan, keikhlasan, dan kemudian pertanggungjawaban, pertaruhan, dan lain sebagainya, sehingga itu tuh tidak dapat disampaikan secara
cuma-cuma atau secara disampaikan ya seperti biasa gitu, tapi itu melibatkan keteguhan jiwa dan pertanggungjawaban dan harga diri juga, karena sebagaimana yang kita di budaya Makassar atau budaya Bugis sendiri itu dikenal ada namanya budaya Sirina Pace. Jadi itu merupakan budaya harga diri seorang suku Bugis Makassar untuk mempertaruhkan harga dirinya. Jadi ketika misalnya dia melanggar apa yang sudah dia sampaikan, ikrar yang sumpah yang disampaikan, maka harga dirinya itu jatuh. Jadi sudah tidak ada lagi orang menganggap dia gitu. Itu jadi masyarakat Makassar sangat kental gitu dengan harga dirinya gitu. Dan juga sebenarnya budaya Angarung ini pada zaman penjajahan dulu itu digunakan sebagai bentuk tujuannya untuk mengobarkan semangat para masyarakat Makassar, masyarakat Bugis Makassar untuk ya berjuang melawan penjajah gitu. Jadi nilai-nilai yang terkandung, yang dijiwai dan diresapi itulah yang akhirnya mengobarkan semangat untuk ya melawan penjajah dan akhirnya bertarung lah untuk mempertahankan tanah kedaulatannya. Gitu. Berarti bukan hanya ikrar raja kepada rakyatnya aja ya. Okay. Dan bahkan sekarang ini budaya Angaru itu lebih banyak digunakan itu pada acara-acara yang bersifat seremonial seperti misalnya pernikahan adat, kemudian juga acara-acara seremonial ritual adat lainnya itu digunakan penampilan-penampilan Angarung seperti itu gitu. Tapi sebenarnya esensi dari budaya Angarung itu sendiri adalah sebenarnya maknanya adalah bagaimana kita ketika misalnya berucap, bersumpah itu setia gitu pada apa yang berpegang teguh dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Berani nggak? Berani, harus berani. Budaya Bugis harus berani. Bintang kemarin gimana kesannya waktu ngelihat waktu melihat ini ya? Menyaksikan langsung kan ya menyaksikan langsung. Angaru. Karena kan Bintang dari Jawa Barat ya. Barat. Nah, Bintang ini Laskar IV dari Jawa Barat gitu. Yeah. Termasuk beruntung ya, 2 dari 160 Laskar ya? Berapa? Untuk di Jawa Barat ini seleksinya dari 160 sekian, yang terpilih 5 sih gitu. Untuk nasional kan total pendaftar itu 2000 ya, yang terpilih 169 gitu untuk mewakili tiap provinsi. Oke, kemarin gimana kesannya waktu menyaksikan langsung tradisi Angaru itu? Karena di Jawa Barat kan masih nggak ada ya? Atau ada mungkin dengan tradisi yang berbeda gitu? Iya betul, untuk seperti ucapan-ucapan seperti itu di kami juga ada gitu, tapi untuk Angaru ini kan suatu hal yang berbeda juga kan, maksudnya saya pun itu baru pertama kali melihatnya gitu, dan saya pun kemarin saat ke Makassar itu adalah kunjungan pertama saya ke tanah Sulawesi gitu. Ya jadi itu sangat berkesan juga lah buat saya, apalagi kami yang setelah 3 hari berlayar berada di Laut Jawa gitu, disambut dengan meriahnya gitu, dengan budaya-budaya dari Sulawesi Selatan, dan dengan adanya Angaru ini aku cukup, wah ini unik juga ya budayanya gitu. Jadi seakan kan yang dalam Angaru ini disampaikan dalam bahasa Bugis juga gitu kan. Aku tuh seakan dalam saat itu juga penasaran banget itu isinya tuh apa sih, artinya apa, makna yang ada di dalamnya tuh apa gitu. Kalau aku boleh tanya, ya kalau misalnya Angaru itu terkait sama satu ritual tertentu nggak? Dalam perkembangannya itu apa ada perbedaan gitu, perkembangan zaman, mungkin dia praktiknya awalnya cuma sebagai sumpah atau justru tadinya dari ritual atau dari seni gitu? Sebenarnya untuk terkait Angaru ini dikaitkan hanya ritual tertentu sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya esensi yang tadi ritual Angaru itu kan sebenarnya sumpah, ikrar. Jadi entah baik itu pelantikan, entah itu misalnya dalam pernikahan, entah dalam hal apapun itu yang memiliki istilahnya konteksnya untuk janji saya gitu. Itu jadi tentang pertanggungjawaban gitu kepada satu pihak ke pihak yang lain. Jadi saat kemarin kita sampai ke Makassar juga kan, ini batch Lada ya. Jadi seakan dalam proses Angaru ini tuh kita sebagai Laskar Empah yang datang ke Makassar dengan orang-orang yang menyambut itu, kita tuh seperti yang datang ini tuh dijanjikan kita tuh akan diberi keamanan lah gitu sampai kita pulang ke daerah masing-masing gitu. Ya, betul. Nah, kalau untuk syairnya sendiri itu ada pakemnya khusus atau disesuaikan dengan misalnya kita mau yang dicontohkan kan untuk ke medan perang gitu ya, bahwa saya bersumpah atau berjanji akan loyal gitu, akan setia gitu dengan negara ini gitu. Nah kalau misalnya untuk ikrar atau
namanya apa, aru ya? Aru, kata dasarnya aru. Kata dasarnya itu aru. Nah itu apakah ada pakemnya bahwa syairnya harus seperti ini? Gitu? Dalam penyampaiannya misalnya ini Angaru ini kan memang awalnya kan untuk istilahnya menyampaikan kesetiaan kepada raja dan raja pada rakyatnya. Itu ada pakem-pakemnya. Itu ada misalnya di bait pertama, syair pertama itu misalnya si raja menyampaikan bahwa engkau telah memilih saya dan saya bisa kalian mengikuti perintah saya gitu kan. Nah kemudian di syair kedua ada juga lagi syairnya konteksnya dan selanjutnya begitu. Jadi mungkin untuk lebih detailnya saya belum bisa belum bisa menjelaskan lebih jauh untuk di syair bait pertama itu menjelaskan tentang apa yang cuman yang jelas untuk dalam penyampaiannya memang ada konteks-konteksnya tersendiri gitu. Oke, berarti kita bisa dapat makna kesetiaan dari Angaru ini ya. Apa yang diucapkan itu yang dipegang. Oke. Kalau Bintang sendiri apa yang didapat dari setelah menyaksikan itu? Ya untuk setelah menyaksikan itu ya aku merasakan kayak wah ternyata Indonesia tuh banyak banget ya keberagaman budayanya gitu. Ya walaupun memang pasti di tiap daerah juga adalah hal kebudayaan yang semacam seperti itu gitu ya. Tapi ada hal yang berbeda lah untuk di Makassar itu kemarin itu. Pertama memang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing kan, dibalik historisnya juga tadi yang disampaikan oleh Aksa. Yang mana tradisi tersebut tuh dahulunya digunakan sebagai janji kesetiaan mereka kepada raja ataupun raja kepada rakyatnya gitu. Jadi itu sangat berharga banget sih aku bisa menyaksikan langsung dan mereka pun menyambut itu tuh melakukan tradisi itu tuh untuk menyambut kami gitu. Itu sebuah kebanggaan sih buat aku gitu. Oke. Kalau menurut teman-teman masih ada nggak sih artinya gini, Angaru itu kan ikrar ya, janji gitu. Menurut teman-teman hari ini tuh masih ada nggak? Artinya kayak yang dibilang sama Aksa tadi, apa yang diucapkan itulah yang dipegang gitu. Masih ada nggak sih hari ini? Aduh, gimana Tang kalau di generasi kita Tang? Iya mungkin bisa dikaitkan kan dengan mungkin kita punya pasangan kita tuh bisa berjanji. Oh gitu ya. Salah satunya itu. Iya itu. Makanya saya tantangin, berani nggak gitu? Iya harus berani. Aksa setia nggak nih? Tapi balik lagi, kalau secara adat gitu misalnya sudah mengucapkan Angaru tadi ya, itu tuh ada konsekuensinya lagi nggak sih secara adat gitu misalnya terlepas dari tadi kan memang ada filosofi budaya siri ya. Iya. Nah, namun kayak ada nggak sesuatu yang mungkin ada ibaratnya nanti kalau nggak melaksanakan langsung kenapa atau ada apa gitu konsekuensinya memang secara sepengetahuan saya, sepanjang sepengetahuan saya, tentu kalau misalnya dia sudah berjanji terus misalnya melanggar janji, tentu ada hukuman-hukuman tertentu, hukuman secara adat gitu. Nah, yang udah ditetapkan gitu. Nah, di samping budaya malu tadi tuh Sirina Paca itu. Jadi tapi sebenarnya yang bagi masyarakat Bugis yang lebih istilahnya hukuman sosial yang paling berat banget bagi masyarakat Bugis itu budaya malu gitu. Jadi dimana kita sebagai manusia itu udah nggak dipandang lagi ada harga dirinya oleh masyarakat. Itu budaya itu hukuman terberat, konsekuensinya moralnya gitu. Budaya siri itu malu sangat kental di masyarakat Bugis. Tapi kalau sampai hari ini tradisi itu masih ada ya, masih terus lestari gitu. Iya, di beberapa mungkin kalau di kota, misalnya di kota Makassar atau misalnya dia di tempat-tempat inilah yang pusat kota gitu kan, itu mungkin budaya Angarung ini lebih banyak digunakan misalnya kayak adat seremonial, tapi di pedalaman lagi itu masih ada misalnya kayak pernikahan ataupun misalnya ritual-ritual adat lain itu masih ada digunakan untuk budaya Angarung ini. Jadi masih melibatkan ke adat ya? Iya, gitu. masih melibatkan. Kayak misalnya dalam hal pemilihan perangkat desa seperti itu ya, atau pemimpin betul. gitu. Masih berarti tradisi ini masih dipakai. Tradisi masih ada. Nah, cuman mungkin ada ya, mungkin seiring perkembangan zaman, seiring mungkin apalagi ke bagian kota yang ramai penduduk, mungkin ya itu hanya
sayangnya ya itu lebih banyak digunakan hanya sebatas seremonial dan ya sekedar masyarakat tahu pertunjukan wow ini. Tapi sebenarnya kan budaya itu kan apa yang sebenarnya esensinya gitu kan, nilainya itu yang mungkin rada bergeser gitu. Kalau ini saya tanya ke Aksa karena ini ya, karena asli dari sana gitu. Tuan tanahnya Sulawesi, Mbak. Generasi mudanya sekarang di sana tuh terhadap tradisi ini tuh bagaimana? Jadi gini, kalau sebenarnya generasi muda apalagi di tanah Sulawesi di Bugis Makassar itu terbagi ya beragam lah, terpolarisasi. Ada memang yang misalnya kelompok-kelompok komunitas generasi muda yang masih peduli terhadap budayanya, dan ada juga ya yang sudah bahkan gak tahu sendiri budaya dari Makassar atau budaya Bugisnya. Nah itu, tapi secara umum mungkin kalau bisa dilihat itu sebenarnya secara generasi muda itu kalau bisa dibilang berkurang lah terhadap sayangnya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap budaya mereka sendiri. Nah itu yang itu sebenarnya yang harus kita coba untuk pertahankan dan kembangkan lagi kepada generasi muda. Caranya gimana? Yang sudah dilakukan gitu sampai sebenarnya caranya ada beragam macam sih, bisa berbagai macam. Seperti misalnya kita sebenarnya kalau kita generasi muda ya Tang ya, ngikutin apa yang menjadi interest dari anak muda itu sendiri. Misalnya kita main sosmed atau enggak misalnya nonton YouTube atau ya berbagai macam lah yang dekat dengan interaksi anak muda. Nah itu mungkin cara-cara untuk bisa mengenalkan kembali budaya-budaya kita yang ada di Indonesia itu dengan yaitu memanfaatkan perkembangan zaman yang dekat dengan dengan generasi muda. Itu betul salah sih. satunya. Karena memang pergerakan kita ya sebagai Laskar Empat juga yang memang paling mudah dan bisa menjangkau banyak orang gitu ya. Salah satunya melalui media sosial gitu juga. Nah, dan juga kan kita ini Angaru itu termasuk budaya juga kan gitu. Nah, kita tuh dalam Laskar Empat tuh punya 5 pilar gitu. Nah, salah satunya budaya juga termasuk pilar yang menjadi fokus kami gitu. Nah, jadi itu tuh termasuk tugas kami juga gitu untuk meningkatkan kepahaman atau minat mereka anak muda ini kita, ya. Teman-teman kita ini untuk pedulilah dengan budaya yang ada di sekitarnya gitu. Iya, karena media sosial itu memang benar-benar media yang ampuh gitu ya, karena jangkauannya sangat luas gitu. Siapa sih sekarang yang nggak main media sosial gitu ya? Betul. Nah kemudian untuk para Laskar Empah, satu lagi ya, teladan apa sih yang bisa didapat dari tradisi Angaru itu? Dari Bintang dulu deh, karena kan Bintang kan itu first time ya? Iya, first time banget. Langsung gitu. Iya. Mungkin jika dilihat dari ini kan Angaru ini tuh sebuah janji gitu ya, sebuah ikrar. Menurut aku kalau jika diimplementasikan dengan hari ini kayak sebagai pemuda gitu, mungkin ini lebih ke bisa mengimplementasikan saya tuh harus berkomitmen pada sesuatu gitu, bukan hanya sebuah setia pada pasangan ataupun itu nggak sesempit itu gitu artinya. Jadi aku tuh harus bisa untuk berkomitmen lah, atau itu pada pekerjaan ataupun sebagai tanggung jawab saya mungkin sebagai anggota keluarga juga gitu. Nah itu sangat bermakna banget lah untuk bisa melihat dan menyaksikan Angaru ini dan bisa diterapkan juga kehidupan saya saat ini gitu. Aksa sendiri? Kalau aku mungkin yang bisa didapat atau pelajari dari budaya Angaru ini sebenarnya ya di samping kesetiaan tadi ya, apa yang udah diucapkan itu yang dilaksanakan dan dipegang. Sebenarnya kalau aku sendiri lebih melihat atau memaknai budaya Angaru ini dengan kita sebagai misalnya ketika misalnya diberikan amanah atau hal-hal sekecil apapun lah, misalnya hal-hal sepele itu kalau sebisa mungkin dipertanggungjawabkan. Nggak mesti misalnya kita apa yang diucapkan itu yang kita, tapi ketika misalnya kita diberi kepercayaan aja sama siapapun itu, baik besar ataupun kecil, ya kita bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diamanahkan kepada kita. Mungkin aku ngelihatnya lebih ke situ sih. Dan sebenarnya ini juga menunjukkan sebagai jiwa kesatria gitu, jiwa ya berani bertanggung jawab dan amanah. Oke, sip ya. Syah,
Tradisi Angaru ini sudah dijelaskan sama Aksa dan Bintang kan ini ya, dia turun-temurun gitu. Iya. Nah ini kalau di kita di pemerintah supaya tradisi ini tidak hilang, itu bagaimana upaya-upayanya? Iya, jadi salah satunya kita kan bisa melakukan pencatatan seperti dulu. Jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih dari Direktorat Pelindungan. Kami kan melakukan program pelestarian budaya gitu dengan melakukan inventarisasi dari kekayaan budaya tak benda gitu kan, karena Angaru itu kan masuk ke dalam budaya tak benda ya. Budaya tak benda. Nah, warisan budaya tak bendanya itu apa sih Sobat Budaya? Pasti kan pada belum tahu ya. Jadi aku sampaikan kalau misalnya warisan budaya tak benda itu tuh yang secara turun-temurun gitu, yang di dalam pelindungan di dalam warisan budaya tak benda itu terdapat 5 domain. Nah, Angaru itu masuk ke dalam domain tradisi lisan dan ekspresi. Nah, tapi sebenarnya terlepas dari itu ada 4 domain lain, yaitu seni pertunjukan, pengetahuan dan kebiasaan berperilaku, kemahiran dan kerajinan tradisional, dan adat istiadat masyarakat dan ritus. Tapi domain di dalam warisan budaya tak benda ini berbeda karena dia bisa bersifat cair gitu. Jadi kalau misalnya memang dia terkait sama ritus atau seni pertunjukan, dia bisa juga masuk ke dalam domain-domain yang lainnya gitu. Karena Angaru itu kan belum tercatat, belum masuk ke dalam warisan budaya tak benda ya, belum ditetapkan. Jadi prosesnya itu dapat dicatatkan dahulu oleh komunitasnya gitu ke laman warisan budaya tak benda gitu. Lalu setelah itu ada proses pengumpulan berkas dari Dinas Provinsi Pengusul. Nanti pada akhirnya bisa ditetapkan di warisan budaya tak benda Indonesia gitu. Melakukan prosesnya gitu. Oke, jadi ada alur gitu ya untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Gitu. Iya. Apalagi ini kan tradisinya turun-temurun dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Angaru ini itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Karena yaitu tadi, karena janji bagaimanapun kita harus memegang teguh janji yang sudah kita ikrarkan gitu ya, kurang lebih begitu ya. Apalagi memang kan sudah dari zaman kerajaan kan warisan budaya tak benda itu memang hal yang paling penting pertama adalah sejarahnya, yaitu dua turun temurun 2 generasi gitu. Jadi kalau udah masuk itu udah terjadi di masyarakat selama 2 generasi atau lebih, udah pasti itu bisa diajukan. Oke, berarti ini ya, ada keterlibatan komunitas itu untuk mengusulkan ini sebagai warisan budaya tak benda. Betul. Nah, komunitasnya gimana Mas? Mas Aksa di sana. Kalau aku sebenarnya sih melihat ya, komunitas sebenarnya sanggar seni itu banyak. Mungkin cuman lebih sebagaimana tadi Mbak Syah tadi sampaikan kan belum di budaya Angaru ini belum tercatatkan di warisan budaya gitu kan. Belum ditetapkan. Nah, mungkin ini sebenarnya dari peran pentingnya dari komunitas sih, Mbak. Komunitas-komunitas pegiat budaya, pemerhati budaya, dan paling penting juga adalah pemerintah daerahnya untuk bagaimana mencoba untuk mendorong agar budaya Angaru ini bisa diwariskan. Karena ya ini kan artinya budaya warisan yang turun-temurun gitu kan. Jadi sangat kerentanan budayanya hilang itu sangat punah, itu sangat besar gitu. Ya. Dan mumpung masih itu ada dan biasa ditampilkan pada acara-acara, nah itu mungkin segeralah didorong untuk bisa ditetapkan jadi warisan budaya. Oke. Gitu. Kalau kan sudah ada beberapa warisan budaya sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia ya. Betul. Dari Sulawesi Selatan. Ada banyak ya. Ada banyak. Coba kita lihat dulu ya, kita catat dulu. Nah, dan kebetulan juga nih Mbak, kita tuh Laskar Rempah tuh punya salah satu tujuan ya, bahwa jalur rempah ini tuh ingin dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO di tahun 2024 nanti gitu. Nah, itu salah satu tujuan besar kita lah sebagai Laskar Rempah gitu. Iya. Ya sekarang ini yang lagi kita sebagai Laskar Rempah ya. Lagi menggaungkan banget lah gitu. Jalur rempah. Iya. Pencatat sejarah ini para pencatat sejarah ini. Iya. Kayak ada beberapa tari dari Sulawesi Selatan seperti kayak tari Pakarena, itu sudah ke sana. Terus juga ada
macem-macem gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya Angaru tadi sendiri kan memang dia harusnya digiatkan karena maknanya itu berkaitan sama budaya Siri ya. Harusnya itu memang filosofisnya lebih kental lagi gitu. Karena kan tadi seperti yang dijawab oleh Mas Aksa. Kalau misalnya konsekuensinya itu akan tidak ibaratnya sanksi moral, sanksi ya. sosial Itu. Iya. Oke. Kalau Laskar Rempah sendiri kemarin selain Angaru di Makassar, jadi ini ya pada saat penyambutan gitu ya, pada saat penyambutan Laskar Rempah itu kemudian ditampilkan tradisi Angaru ini ya, dan terkesimalah para Laskar Rempah ini dengan tradisi Angaru itu. Tapi mudah-mudahan nggak cuma terkesima karena ininya ya, karena pemantasannya gitu, tapi memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi Angaru itu. Oke, ada pesan dari Aksa Bintang untuk para calon-calon Laskar Rempah di luar sana. Untuk pada generasi muda deh. Oke, mungkin ya dari aku ya untuk calon-calon Laskar Rempah mungkin ya. Ya, jadi mungkin kami juga akan ada perekrutan kembali ya katanya ya. Ya gitu. Ya, jadi kami itu ini angkatan pertama gitu. Nah, jadi maka saya bilang mereka ini para pencatat sejarah. Ya, gitu. Amin. Ya, mungkin pesan buat aku kita lindungi juga maksudnya budaya-budaya yang kita miliki dari daerah masing-masing gitu. Jadi karena kita kan pemuda, kita tuh sebagai agen perubahan gitu. Nah, jangan sampai kita tuh karena jadi gimana ya, budaya itu bukan hanya berkaitan dengan masa lalu gitu. Karena budaya itu adalah sebuah potensi yang bisa kita gali buat menghadapi masa depan gitu. Jadi jangan cuek lah sama budaya sebagai pemuda. Jangan cuek sama budaya ya. Tuh. Dari Aksa? Kalau aku simple aja untuk teman-teman ya generasi muda dimanapun itu, entah itu calon Laskar Rempah ataupun teman-teman yang lain, generasi muda yang lain, aku cuma mau pesan jangan malu sama budaya sendiri. Nasya, ada yang mau disampaikan? Ada dong. Iya, kalau menurutku ya sama, kita sebagai pemuda juga harus untuk melestarikan budaya dengan berbagai cara gitu ya. Kayak misalnya mungkin kita bisa bikin trivia di Instagram gitu mengenai, nanti kan tanggal 28 Oktober kan Sumpah Pemuda tuh. Nah itu mungkin juga kayak angan-angan bisa dimasukin gitu. Jadi kayak dan mungkin dengan sumpah-sumpah atau syair-syair seperti itu lagi di budaya lainnya gitu, di provinsi lain yang mungkin akan banyak gitu kan. Kita tahu Indonesia sangat kaya gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu kita untuk aktif untuk melestarikan budaya gitu. Oke. Bintang, ada yang mau disampaikan terkait para Laskar Rempah? Ini ada apa ini ya? Ada kenang-kenangan dari Muhibah Jalur Rempah ya? Iya, betul. Bisa diceritakan nggak sih ini? Jadi kotak-kotak ini tuh adalah sebagai jejak kaki kita gitu. Cerita perjalanan. Iya, cerita perjalanan. Dari yang batch lada ya. Yang pertama batch lada ini yang banyak kertasnya mana sih? Ini nih. Nah, ini. Jadi di dalam kotak ini tuh ada berisi pesan-pesan kita akan harapan untuk jalur rempah ke depannya gitu. Boleh kasih lihat ke kamera. Nah, itu. Ini batch kita ya. Iya, itu batch kita. Ini batch lada. Isinya apa aja ini? Itu ada kertas aja sih harapan. Jadi walaupun kertas tapi harapannya besar-besar gitu. Semua harapan para Laskar Rempah ada di kertas-kertas ini. Iya, khususnya untuk batch pala gitu. Batch lada. Iya, batch lada. Batch lada ini Surabaya ke Makassar. Surabaya Makassar. Jadi Surabaya Makassar berapa lama perjalanannya ya? Untuk perjalanan laut kita 3 hari ya. 3 hari. 3 hari? Iya. Itu di tengah lautan. Iya, di tengah lautan di Laut Jawa kami. Iya. Boleh tahu nggak kemarin pada saat di KRI ya, di KRI Dua Ruci itu aktivitasnya ngapain aja di sana? Aktivitasnya banyak ya. Banyak. Jadi nggak bosan ya? Iya, nggak bosan. Karena saya kan orang seberang juga ya. Iya. Jadi punya pengalaman kalau misalnya menyeberangi Selat Sunda itu 2 jam itu terasa lama sekali ya. Ini 3 hari loh, 3 hari berada di tengah-tengah samudra. Kita enjoy. Oke.
Jadi di dalam ngapain? Nulis gitu ya? Iya, atau- kita rutin juga kita tiap malam itu melakukan pencatatan misal kegiatan kita hari ini apa aja gitu. Jadi kemarin juga selama 3 hari di kapal itu banyak kegiatan yang kita lakukan seperti ada simulasi kebakaran juga kayak gitu. Terus juga ada pemberian materi untuk menyelam gitu. Terus juga ada apa yang sangat berkesan banget tuh peran layar ya, Aksa. Iya, peran Iya, peran layar tuh jadi semua layar yang ada di KRI Dwaruci itu dikembangkan gitu. Nah, dan kita berkesempatan buat naik ke tiang. Oh iya, Iya, tiang layar KRI tersebut. Dwaruci. tingginya berapa meter itu? Apa ya kira-kira Berapa ya kira-kira? ada yang berani naik ke atas? Semuanya Semua berani. semuanya mencoba. Malah penasaran ya. Kita Penasaran. saling rebutan pengen Iya. duluan. Tuh, jadi aktivitasnya juga bermacam-macam ya, Iya. teragenda gitu ya. Betul. Selama 3 hari berada di tengah lautan. Iya, pulang-pulang Samudra ya. gosong, Mbak. Pulang-pulang. Kejemur gitu. Oke, itu tadi batch Batch Lada. Batch ya. Lada. Kemudian estafet selanjutnya di Batch Cengkeh. Batch Iya, Cengkeh. ini yang mana ya yang Cengkeh? Batch Cengkeh. Batch Cengkeh itu Makassar, Makassar, Bau-Bau Buton, ya, sampai ke Ternate. Ternate. Oke. Ini Iya. batch cengkeh nih. Ini tulisannya batch cengkeh. Oh, ada tulisannya mereka itu. Iya, jadi Bener, tiap batch punya signaturenya masing-masing lah gitu. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan Lanjutkan batch pala. Batch pala, ini batch pala nih. Itu ada unik sih isinya, ada apa itu? Ada Minyak nih, pijet. minyak angin. Iya. masuk. Soalnya ini batch pala ini tuh batch yang paling kacau deh kapalnya karena mereka tuh kan Medannya ngelewatin ngelewatin Laut Laut Banda Banda. itu wah luar biasa sih ombaknya sampai tembus 7 meter itu tingginya. Kalau kami kan Laut Jawa aman-aman aja Aman, ya. cerah kita. Iya, cerah. Gitu. Dan terakhir Lanjut, batch Cendana. Batch Cendana itu Dari Kupang ke Surabaya. Ini ya? Akhirnya ya. ini ya. Gitu. Ini batch Cendana. Pelayaran terakhir. Ya. wah, boleh juga nih berlanjut ya, Gi, episodenya. Ini kan hari ini batch Lada. Iya. Berarti next batch apa? Setelah Cengkeh. Lada Cengkeh. Cengkeh ya. Nanti banyak cerita juga dari mereka. Iya. Oke, oh gitu. Yang paling ekstrim tadi yang ketiga ya, estafet yang Iya, ketiga. batch pala. Batch pala. Oke. Ya, demikian tadi sahabat budaya semua, kita dengarkan kilas balik dari Laskar Rempah, Mas Aksa dan Bintang. Terima kasih sudah hadir di sini. Next kita akan ngobrol lagi tentang Muhibah Jalur Rempah yang ditaklukkan oleh teman-teman dari Laskar Rempah. Itu sebelum ditutup, saya punya challenge nih, mau diambil nggak? Boleh, apa? Boleh ya? Apa Ah, tuh? ya. Mau pantun atau mau Waduh. quotes kebudayaan atau mau nyanyi deh? Mau yang mana? Aduh. Aduh. Jago pantun nggak, Tang? Tadi kan katanya kalau apa yang sudah kita memegang teguh apa yang sudah diucapkan ya. Betul. Mau yang mana? Angarunya langsung Angaru langsung diimplementasikan ya di sini. diimplementasikan. Quotesnya quotes kebudayaan lo ya. Ah, mana udah kepake tadi quotesnya. Kalau tadi kan untuk generasi muda, gitu. Iya. Kalau sekarang kebudayaan secara keseluruhan. Ya. Siapa dulu nih? Kang Bintang. Aduh. Oke, mungkin quotes dari aku ya. Jangan anggap kebudayaan hanya sebatas masa lalu, tapi anggaplah kebudayaan sebagai potensi untuk menghadapi kerasnya masa depan. Gitu. Yeah. Bisa diulang nggak? Pasti lupa ya. Ya kurang lebih begitu ya. Ayo, Aksa. Aduh, aku quotes kebudayaan juga ya. Kayaknya ya. Quotes kebudayaan, jangan menganggap kebudayaan itu sebagai sesuatu yang antik, kuno dan tertinggal. Karena sebenarnya kebudayaan itu adalah pelajaran kita masa lalu untuk masa depan kita bersama. Cakep. Kayaknya quotesnya parafrase dari aku sih. Itu lebih tepatnya. Oke, sahabat budaya, jangan lupa subscribe selalu di Pelindungan Kebudayaan. Kemudian Ya, kami juga ada Laskar Rempah. Laskar Rempah Iya. sama Dan juga Jalur Rempah RI, Oh. ya. Laskar Rempah dan Jalur Rempah RI. Berikut juga dengan media sosialnya di @lindungibudaya, Instagram dan Facebooknya, Twitter. Kemudian ada juga @laskarrempah.ri. Itu untuk Instagram, semua media sosial di Iya, semua Laskar media Rempah sosial RI kami ya. ada, Nanti ya. di ini lagi aja ya di. Ya, boleh. Tuh.
Tuh kemudian podcastnya untuk Laskar PR ini ada di Spotify, Anchor, ada Google Podcast, ada Radio Public, Amazon Music, dan di YouTube. Gitu. Kita akhiri untuk episode kita siang hari ini. Jangan lupa kritik, saran, dan komentarnya di bawah ya untuk episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.